Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Redita Disma dan rekan saya Hardi Fatur yang akan menemani 30 menit ke depan dalam program Sudut Aktual. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya. Upah minimum regional atau UMR di daerah istimewa Yogyakarta menjadi sorotan meski dikenal sebagai kota pelajar dan destinasi wisata. Yogyakarta ternyata memiliki UMR terendah di Indonesia. UMR DIY tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.125.000 per bulan. Angka ini jauh di bawah kebutuhan hidup layak yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari 3,5 juta per bulan untuk satu orang di wilayah perkotaan seperti Sleman atau Kota Yogyakarta. Serikat pekerja dan berbagai elemen masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih realistis dalam menetapkan UMR. Kesejahteraan pekerja dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Berikut liputannya. Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota pelajar dan pusat pariwisata budaya. Namun, di balik citra positif itu, tersimpan satu ironi. Yogyakarta masih menjadi daerah dengan upah minimum regional terendah di Indonesia. Padahal, seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya sewa tempat tinggal, hingga tarif transportasi, beban hidup masyarakat, khususnya para pekerja, terus melonjak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah UMR yang berlaku saat ini masih relevan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu, kami memulai penelusuran dari institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Kami akan berbicara langsung dengan Kepala Bidang Pengawasan untuk mengetahui bagaimana kebijakan UMR dijalankan serta bagaimana pengawasan terhadap pelanggaran di lapangan dilakukan. Nama saya Ratnawati, saya di Disnaker Trans Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kalau untuk permasalahan upah di daerah istimewa Yogyakarta seperti halnya di provinsi lain, saya pikir juga pasti masih ada yang membayar itu di bawah upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi di Disnaker Trans DIY sendiri ada yang namanya pengawasan ketenagakerjaan yang bertugas untuk mengawal undang-undang atau mengawal upah yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berjalan dengan baik. Pengawasan itu dari tenaga pengawas ketenagakerjaan bisa turun langsung ke perusahaan-perusahaan tanpa adanya pengaduan. Jadi kita melakukan sidak rutin setiap bulannya. Kemudian juga ada dari masyarakat yang melakukan pengaduan ke Disnaker Trans DIY, itu juga segera ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan. Selain pengawas ketenagakerjaan kami juga ada tenaga fungsional mediator hubungan industrial yang melakukan pembinaan. Mereka juga bertugas setiap bulannya untuk melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan. Jadi kolaborasi antara mediator dan pengawas ketenagakerjaan ini sangat diperlukan, walaupun mungkin jumlahnya lebih banyak perusahaannya daripada tenaga pengawas dan mediator. Jadi seperti ketugasan yang tadi saya sebutkan di awal, pengawas ketenagakerjaan dan mediator itu tanpa adanya pelaporan dari masyarakat, kita sudah melakukan pemantauan dini terkait semuanya, tidak hanya upah ya, tetapi juga syarat kerja yang lainnya. Itu kita melakukan pemantauan setiap bulannya, itu wajib per mediator dan setiap pengawas ketenagakerjaan tiap bulan itu turun ke lapangan. Di samping itu, karena mungkin jumlahnya antara pengawas dan perusahaan yang kita awasi itu gapnya terlalu tinggi, jadi tidak bisa semuanya langsung dipantau. Jadi kami tetap harus memerlukan aduan dari masyarakat.
Tidak berhenti di situ, kami juga mengajak bicara akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suyatna, sebagai pakar ekonomi kerakyatan yang menyoroti rendahnya UMR sebagai bentuk ketimpangan struktural. Kami ingin tahu lebih dalam apa dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi hemat saya bahwa upah itu menjadi salah satu komponen penting ya di dalam konteks untuk mendorong bagaimana kemudian kesejahteraan masyarakat itu khususnya pekerja itu menjadi lebih baik. Dan kalau kita lihat memang ya kalau kita lihat bahwa penentuan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu cenderung kemudian memang sangat jauh dari apa yang disebut dengan kebutuhan hidup layak ya. Tapi bagaimana juga bahwa proses penentuan upah itu kan ditentukan oleh berbagai faktor. Artinya bahwa kita harus memikirkan masa depan perusahaan dan sisi lain juga kita tetap harus mempertimbangkan hak-hak pekerja. Sehingga jangan sampai bahwa upah yang terlalu tinggi itu juga akan menyebabkan banyak gulung tikarnya banyak perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi kalau menurut saya bahwa memang upah yang rendah itu dalam jangka panjang akan menyebabkan tadi selain soal ketimpangan akan menyebabkan tingkat kesejahteraan mereka menjadi menurun. Nah ini yang saya kira harus diperhatikan di dalam konteks untuk kebijakan pengupahan ke depan ya. Artinya tadi selain soal upah itu tetap harus kemudian para pekerja, masyarakat itu harus diberikan perlindungan hak sosial bagi mereka. Dan jelas ketika kemudian upah yang rendah tentunya akan membuat semacam lingkaran setan ya, kemiskinan ya, karena upah yang rendah, daya beli yang rendah, akses mereka terhadap bentuk-bentuk misalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya itu menjadi rendah. Dan ini akhirnya kan berdampak pada tingkat produktivitas yang rendah juga bagi para pekerja. Nah, ini yang memang kemudian seringkali kita lihat bahwa persoalan solidaritas, kekeluargaan, kegotong royongan itu seringkali menyebabkan kemudian upah itu bisa dilakukan sedemikian rupa. Karena memang ini banyak terutama terjadi di sektor-sektor informal. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya yang harus diperhatikan bahwa ya meskipun tadi kekeluargaan kegotong royongan, tapi hak-hak pekerja dalam konteks upah, dalam konteks perlindungan sosial, perlindungan ekonomi itu tetap harus diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa tetap berdaya, masyarakat bisa tetap sejahtera dalam menikmati akses-akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, mungkin perumahan dan sebagainya. Ini yang saya kira harus ditekankan bahwa ya bukan sekedar soal kekerabatan, kegotong royongan, tapi saya kira aspek-aspek dimensi-dimensi ekonomi itu harus tetap diperhatikan. Di tengah gelar kota pelajar dan kota budaya yang terus digaungkan, Yogyakarta hari ini juga menyimpan dilema antara citra yang membanggakan dan kenyataan hidup yang memprihatinkan. Wawancara demi wawancara membawa kita pada satu kenyataan. Kehidupan layak bukan lagi sebuah pilihan, melainkan hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan kebijakan yang berpihak. Kini pertanyaannya, apakah kita akan terus bertahan dalam sistem yang timpang atau mulai mendorong perubahan dari suara-suara yang selama ini terpinggirkan? Dari Yogyakarta, kami mengajak Anda untuk tidak hanya melihat, tapi juga berpikir, merasa, dan ikut bersuara, karena upah bukan hanya soal angka, tapi tentang martabat manusia. Saya Rizky Arista Putra Pamungkas melaporkan untuk Anda. Pemirsa, sebelumnya kita membahas tentang UMR Yogyakarta yang hingga kini masih menjadi salah satu kesulitan masyarakat. Kondisi ini tentu berdampak pada banyak sektor, terutama pelaku ekonomi kreatif dan pekerja harian. Di balik angka tersebut, ada kisah perjuangan yang justru memberi harapan. Di Desa Kasongan, Bantul, para pengrajin gerabah terus berkarya tak sekedar bertahan, tapi berkembang. Salah satu yang menonjol adalah Kay Putri, yang tak hanya menghadirkan gerabah sebagai karya seni, tapi juga sebagai produk fungsional yang diminati hingga luar negeri. Dengan semangat memberdaya warga lokal dan menjunjung nilai estetika, Kay Putri membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mencipta. Berikut liputannya untuk Anda. Di tengah perkembangan industri kerajinan yang makin masif, Kay Pottery hadir sebagai ruang kreatif
yang menawarkan pendekatan berbeda dalam dunia keramik. Bertempat di kawasan Kasongan, sentra kerajinan terkenal di Bantul, K Pottery secara konsisten mengusung produk berbasis handmade atau buatan tangan. Berbeda dari produk keramik pabrikan, seluruh karya di K Pottery dikerjakan secara manual oleh para pengrajin lokal, mulai dari proses pembentukan tanah liat, pengeringan, pembakaran, hingga pewarnaan, semuanya dilakukan secara tradisional tanpa bantuan mesin cetak massal. Desain produk-produk K Pottery didominasi oleh bentuk-bentuk organik dengan warna-warna alam. Tidak hanya indah secara visual, produk-produk ini juga mengedepankan filosofi keberlanjutan dan nilai-nilai lokal yang kuat. Dengan tetap mempertahankan teknik tradisional, K Pottery menunjukkan bahwa karya kerajinan tangan dari Kasongan masih relevan dan diminati. Di tengah persaingan industri kreatif yang makin kompetitif, K Pottery menjadikan estetika dan eksklusivitas sebagai senjata utama dalam memperkuat identitas brand mereka. Oke pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kreativitas seni tanah liat diolah dengan penuh ketelatenan dalam liputan dari K Pottery. Dari gerabah yang memikat hati, kini kita beralih ke suasana yang lebih segar dan alami. Masih dari daerah Sleman, Yogyakarta setelah menyusuri sentuhan seni. Kini saatnya menyegarkan diri dengan nuansa agrowisata yang tak kalah menarik. Tepatnya di kawasan Kebun Salak, Sleman. Tempat di mana pemirsa bisa merasakan langsung manisnya buah salak pondoh khas Yogyakarta langsung dari pohonnya. Oke, selain menawarkan kelezatan buah tropis, kawasan ini juga menjadi destinasi edukatif yang cocok untuk keluarga maupun wisatawan yang ingin lebih dekat dengan alam dan mengenal lebih dalam proses budidaya salak. Penasaran seperti apa pengalaman berkeliling kebun dan mencicipi langsung salak dari pohonnya? Berikut ini liputan selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Hafiz Dewi Arista yang akan mengajak Anda untuk menyusuri kebun salak dan juga mencicipi buah salak langsung dari pohonnya. Yuk! Di balik hijaunya alam Sleman terdapat banyak sekali kebun salak, khususnya di daerah Tempel yang merupakan penghasil salak pondoh terbesar di daerah Yogyakarta. Yuk kita icipi bagaimana sih rasanya salak pondoh khas Tempel. Langsung dari pohonnya. Nah, kita petik langsung dari pohonnya. Buahnya sangat besar. Katanya sih sama seperti salak biasanya, cuman bedanya ada di rasanya yang lebih manis. Yuk kita icipi. Kita cicipi ya. Rasanya manis, beda dari salak biasanya. Biasanya kan rasanya kan sepet sedikit asam. Kalau di sini salak benar-benar manis seger karena kita langsung dari pohonnya. Kalau main ke Yogyakarta, nggak afdal kalau enggak ke daerah Tempel untuk mencicipi salak pondoh khas daerah Tempel Sleman Yogyakarta. Nah, buat kalian para wisatawan atau warga Jogja yang mulai bosen dengan oleh-oleh yang itu-itu aja, kalian wajib cobain buah salak pondoh khas dari daerah Tempel. Dijamin rasanya manis, segar, dan langsung dari sumbernya. Karena saya sudah puas mencicipi buah salak pondoh dan juga bonus digigitin nyamuk, kalian yang berkunjung di Jogja jangan lupa mampir di daerah Tempel untuk mencicipi buah salak pondoh. Rizka Dewi Arista dari Tempel Yogyakarta pamit undur diri. Oke pemirsa, dari tekanan ekonomi akibat UMR yang belum ideal hingga semangat bertahan lewat kreativitas seperti yang dilakukan K Pottery dan pengelola kebun salak di Sleman, kita melihat bagaimana masyarakat Yogyakarta tak pernah kehilangan akal untuk terus bergerak maju. Namun, tak hanya sektor ekonomi dan pertanian, budaya dan daya hidup anak muda Yogyakarta juga terus menunjukkan perkembangan menarik. Di segmen selanjutnya, kami akan ajak Anda melihat sisi lain dari Yogyakarta,
dari anak muda yang membangun ruang kreatif seperti Amco Bakehouse, semaraknya pasar kangen yang kembali hadir membawa nuansa nostalgia, hingga kabar mengembirakan dari Gunung Kidul yang kini akhirnya memiliki fasilitas hiburan berupa bioskop. Simak selengkapnya sesaat lagi setelah jeda iklan berikutnya. Hadir dengan keindahan seni yang dibuat dengan sepenuh hati. Setiap lekuknya menyimpan cerita. Setiap tekukan membawa kehangatan. K-Pottery hadir untuk menemani keseharian. Setiap detik, setiap ruang menjadi saksi tawa dan cerita. K-Pottery menemani momen, meninggalkan kesan yang tak terlupa. Dari tangan pengrajin, untuk Anda yang menghargai keindahan dalam setiap sentuhan. K-Pottery eksklusif untuk Anda, siap menemani harimu. Hadir sederhana, sejuta makna. Kembali lagi bersama kami di Sudut Aktual. Pemirsa, usaha kreatif di Yogyakarta terus menunjukkan wajah-wajah baru yang menarik. Tak hanya soal rasa, kini banyak pelaku usaha yang juga mengedepankan konsep ruang, desain, dan pengalaman. Salah satunya adalah Amco Bakehouse, sebuah toko roti yang tak hanya menyuguhkan aroma khas adonan segar dan kopi yang menggoda, tapi juga menjadi tempat singgah bagi para pencari cenderamata unik khas Jogja. Berlokasi di sekitar Jalan Parangtritis, Amco Bakehouse hadir dengan konsep modern namun tetap bersahaja. Berikut liputannya. Saking banyaknya toko roti di Jogja, pasti bingung kan mau beli roti di mana? Sore ini kami mau menikmati roti dan kopi yang berada di sekitar Jalan Parangtritis, yaitu Amco Bakehouse. Bukan seperti toko roti pada umumnya, Amco Bakehouse memiliki fasilitas yang sangat lengkap dari ruangan indoor, outdoor, serta taman bermain. Bukan hanya sekedar menjual roti, namun juga menjual beragam makanan berat, kopi, dan camilan. Kita tanya-tanya yuk, apa saja keunikan dari Amco Bakehouse? Kalau dari Amco Bakehouse sendiri, itu kita punya kurang lebih itu 60 varian croissant. Mungkin di outlet-outlet lain belum ada, jadi baru di Amco aja, Amco Bakehouse. Itu kita pusatnya tetap ada di Solo. Terus kita buka di Jogja ini karena kita tahu marketnya. Maksudnya kebanyakan tuh mahasiswa dan pesaing-pesaing bakery juga. Kita coba kita. Kalau di Amco ini menu favoritnya apa, Kak? Mau yang manis atau yang savory? Yang manis. Yang manis itu biasanya kita ada di almond sebelah sini. Almond. Terus di cheesecake yang ujung bawah. Kalau yang lebih ke coklat, kita ada di Chocolava. Dia coklatnya bisa melt. Untuk varian harga dari mulai berapa, Kak? Kalau di Amco? Dari harga 20.000 sampai 55.000 paling mahal. Selain menjual berbagai macam roti, makanan, dan minuman, Amco Bakehouse juga menjual berbagai macam souvenir, mulai dari tumbler hingga berbagai macam tas yang unik dan sangat menarik. Tunggu apa lagi? Yuk cobain ke toko roti ini. Oke pemirsa, dari suasana hangat Amco Bakehouse di sekitar Jalan Parangtritis yang memadukan roti, kopi, serta souvenir, kita melihat bagaimana pelaku usaha di Yogyakarta terus menghadirkan pengalaman baru yang menarik bagi para pengunjung. Tapi bukan hanya itu saja. Bagi Anda yang rindu akan suasana tempo dulu, cita rasa kuliner tradisional, serta hiburan rakyat yang khas, ada kabar gembira. Pasar Kangen kembali hadir tahun ini. Event tahunan yang selalu dinantikan ini siap mengajak kita bernostalgia, sekaligus mendukung pelaku UMKM dan seniman lokal. Seperti apa suasana dan keistimewaannya tahun ini? Berikut liputan selengkapnya.
Pasar Kangen, event budaya yang ditunggu-tunggu kembali hadir. Digelar pada 19-23 Juni 2025 di Teras Malioboro, Beskalan. Tahun ini, Pasar Kangen mengusung tema Kangen Dolan Teras Malioboro. Anda bisa bernostalgia dengan aneka kuliner khas Jogja, mulai dari jajanan legendaris seperti jadah tempe, cenil, hingga camilan tradisional yang langka. Suasana pasar tempo dulu juga dihadirkan melalui desain stand tradisional. Menambah semaraknya acara tahun ini, Pasar Kangen 2025 menghadirkan panggung hiburan dengan latar belakang layar LED besar memberikan sentuhan visual modern tanpa meninggalkan nuansa tradisional. Setiap malam, panggung tersebut diramaikan oleh penampilan musisi-musisi lokal Jogja dari berbagai aliran musik seperti keroncong, campursari, serta jazz. Musik menjadi pelengkap suasana, menghadirkan harmoni antara hiburan, budaya, dan kebersamaan khas Yogyakarta. Priska Dewi Arista melaporkan dari Yogyakarta. Pasar Kangen kembali hadir, membawa semangat nostalgia dan semarak budaya yang dirindukan masyarakat Yogyakarta. Dari jajanan jadul hingga pertunjukan tradisional, semuanya menyatu dalam suasana hangat yang khas Jogja. Namun pemirsa, tak hanya Yogyakarta, kota yang menyuguhkan kejutan menarik. Di wilayah selatan Yogyakarta, tepatnya di daerah Gunung Kidul, kini hadir sebuah fasilitas hiburan baru yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat, yaitu sebuah bioskop modern pertama di daerah Gunung Kidul. Kehadiran bioskop tersebut langsung disambut antusias warga, terutama generasi muda yang selama ini harus menempuh jarak jauh hanya untuk menonton film di layar lebar. Berikut liputan selengkapnya. Kehadiran bioskop baru di daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta disambut dengan antusias oleh masyarakat. Setelah sekian lama tak memiliki fasilitas hiburan modern seperti bioskop, kini masyarakat dapat menikmati film-film terbaru tanpa harus pergi ke kota Yogyakarta. NSC Wonosari resmi dibuka pada Minggu 13 April 2025. Sejak hari pertama pembukaan, bioskop NSC langsung dipadati oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Tidak hanya film-film nasional, New Star Cineplex juga menayangkan film internasional yang tengah tayang serentak di kota-kota besar. Bagi Anda, warga Wonosari dan sekitarnya, kini tak perlu bingung mencari alternatif hiburan. NSC Wonosari hadir sebagai pilihan menarik untuk menikmati film bersama keluarga. Dengan 30.000 aja, Anda sudah mendapatkan tiket masuk serta paket minuman. Pemirsa, dari roti hangat di Amco Bakehouse, semarak nostalgia di Pasar Kangen, hingga hadirnya bioskop pertama di Gunung Kidul, semuanya menggambarkan wajah Yogyakarta terus bergerak maju, penuh warna dan cerita. Namun, di tengah semangat positif itu, perhatian Jogja tertuju pada perkembangan kasus antraks yang kembali muncul di wilayah Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kasus ini memunculkan kekhawatiran warga, terutama pada peternak, dan kini sedang ditangani oleh dinas terkait. Tapi selain kabar duka, ada pula kabar menarik dari dunia pariwisata dan seni budaya. Yogyakarta kini memiliki destinasi baru bernama Picnic Land yang menghadirkan bangunan-bangunan ikonik dunia dalam satu kawasan, mulai dari Menara Eiffel hingga Pagoda Cina. Dan bagi Anda pencinta kopi dan suasana tempo dulu, Kopi Tiam hadir sebagai tempat berkumpul dengan nuansa klasik yang hangat, lengkap dengan sajian khas seperti roti bakar mentega dan kopi susu tradisional. Simak rangkaian informasi hanya di segmen ini, sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Pada akhirnya, budaya serta tradisi ini menjadi saksi bisu dan tak akan pernah lekang oleh waktu.
Pemirsa, kekhawatiran kembali menyelimuti warga di wilayah Gunung Kidul, khususnya di Padukuhan Jati Semanu. Sebab penyakit antraks yang sebelumnya sempat mereda, kini kembali muncul dan bahkan telah menelan korban jiwa. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthrax ini menyerang hewan ternak dan dapat menular ke manusia, terutama melalui daging yang terinfeksi atau kontak langsung dengan hewan yang sakit. Selamat siang pemirsa, saya Friska Dewi Arista melaporkan langsung dari Padukuhan Jati Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Wilayah ini sempat menjadi sorotan terkait adanya wabah antraks yang terjadi di akhir tahun 2023 lalu. Penyakit ini tidak hanya mengancam hewan ternak tetapi juga memakan korban jiwa. Kami akan mengulas lebih dalam bagaimana kondisi terkini di lapangan dan juga upaya apa saja yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga kesehatan. Warga positif antraks dan diantaranya meninggal dunia memaksa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menggelar rapat penanggulangan penyakit tersebut. 3 orang di Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah meninggal dunia diduga akibat penyakit antraks. Sementara itu sebanyak 12 orang dirawat di RSUD Wonosari akibat antraks dan 540 warga konfirmasi laboratorium oleh Rumah Sakit Dr. Sarjito karena meninggalnya di Rumah Sakit Sarjito. Wabah antraks yang mencuat pada pertengahan tahun 2023, perhatian nasional sempat tertuju pada Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi merandu yang merupakan penyembelihan dan konsumsi daging hewan yang sakit atau mati mendadak diduga kuat menjadi salah satu jalur penyebaran penyakit dari hewan ke manusia. Sebuah tradisi yang awalnya dimaknai sebagai bentuk solidaritas warga kepada warga yang dilanda musibah justru berubah menjadi bencana. Masalah berandu itu bukan hanya terjadi di Padukuhan Jati. Pada umumnya di seluruh Gunung Kidul itu sebenarnya sama. Jadi ada hewan sakit, bahkan pada waktu dulu mati pun itu dibantu. Dengan tujuan sebenarnya itu adalah bukan karena masyarakat itu kurang makan, bukan, karena kebudayaan untuk saling berinteraksi tolong-menolong antara yang kena musibah, warga umum, pada maksudnya daripada kehilangan misalkan harga 10 juta sama sekali hilang, itu pada waktu itu ya dalam bahasa Jawanya rakitan sepiro ada pemulihan gitu lah. Niat baik ini tanpa disertai pemahaman medis malah berujung pada bahaya yang mematikan. Tradisi berandu yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Gunung Kidul dan tersebar luas di berbagai wilayah. Namun, kasus antraks yang paling menghebohkan tercatat di Padukuhan Jati, Kelurahan Candirejo, Kapanewon, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) baru bergerak setelah menerima laporan adanya warga yang mengalami gejala antraks. Mendengar kejadian itu sudah ada kejadian di manusia. Jadi sudah berjalan beberapa saat baru setelah ada manusia yang sakit kita mendengar. Setelah kita mendengar segera kita laksanakan surveillance di sana. Surveillance itu investigasi penyakit dan betul ternyata sudah beberapa ekor ternak di wilayah Jati itu yang mati dan kita sudah tidak bisa menemui bangkai ternaknya karena ternaknya kan digandul dan dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah mengetahui, para petugas pun langsung menyemprot area dengan formalin, mengubur sisa-sisa hewan, serta memberikan antibiotik dan vitamin untuk ternak yang masih hidup. Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Gunung Kidul menerbitkan peraturan Bupati nomor 10 dan 15 tahun 2025. Bahwa ternak yang mati karena penyakit hewan ataupun karena pengendalian penyakit hewan menular itu bila dilaporkan kepada pemerintah, kemudian diambil sampelnya dan diuji hasilnya positif karena penyakit hewan tertentu. Ada penyakit hewan sebanyak 7 macam penyakit hewan menular strategis yang kita tetapkan sesuai dengan SK Bupati. Jadi kalau di luar itu kita tidak bisa mengganti, nanti peternak akan mendapatkan bantuan atau kompensasi. 6 hari itu ya lemes terus itu. Terus itu darah itu sampai banyak sekali. Saya terakhir yang masih hidup ya puji Tuhan.
Kasus antraks di Padukuhan Jati menjadi pengingat keras bahwa tidak semua tradisi bisa berjalan tanpa adaptasi. Ketika nilai solidaritas tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan pengawasan, risiko yang mengintai bisa sangat mematikan. Pengalaman pahit ini membuka mata masyarakat bahwa menjaga keselamatan baik manusia maupun hewan harus menjadi prioritas bersama. Demikian laporan langsung dari saya, Rizka Dewi Arista, Jati, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sudut aktual kembali ke studio. Pemirsa, kasus antraks yang meresahkan warga Semanu, Gunung Kidul tentu menjadi peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengawasan kesehatan di lingkungan, terutama pada sektor peternakan dan konsumsi pangan. Namun, di tengah keprihatinan itu, pariwisata di Yogyakarta tetap menunjukkan semangat positif dan inovatif. Salah satunya terlihat dari kehadiran destinasi baru yang tengah ramai diperbincangkan khususnya di media sosial. Wisata Piknikland, sebuah kawasan wisata unik yang menawarkan pengalaman keliling dunia dalam satu lokasi. Di sini, pengunjung bisa berfoto dengan latar bangunan-bangunan ikonik dunia seperti Menara Eiffel, Piramida Mesir, Taj Mahal, hingga patung Moai khas Pulau Paskah. Seperti apa daya tariknya dan bagaimana antusias wisatawan? Berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, apa kabar nih? Kalian tahu gak sih, Yogyakarta kembali menghadirkan destinasi wisata unik dengan kehadiran wisata baru yang bernama Piknikland, sebuah taman tematik yang menawarkan pengalaman berkeliling dunia melalui replika bangunan bersejarah dari berbagai negara. Mau tahu selengkapnya? Yuk ikuti keseruannya. Terletak di kawasan Patuk Gunung Kidul, Piknikland menjadi magnet baru bagi para pecinta fotografi dan media sosial. Dengan desain yang instagramable, pengunjung dapat menjelajahi berbagai spot foto yang mereplikasi ikon arsitektur dunia seperti Colosseum, Menara Pisa, Glory Gate, dan masih banyak lagi. Selain itu, jika kamu datang ke sini pada malam hari, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan City Lake View Yogyakarta yang sangat indah. Setiap sudut Piknikland dirancang dengan detail, menghadirkan nuansa autentik dari berbagai belahan dunia. Pengunjung dapat berpose seolah berada di tengah-tengah kota-kota bersejarah tanpa harus meninggalkan Jogja. Piknikland tidak hanya menawarkan spot foto, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung, seperti kafe dengan menu internasional dan juga area bersantai dan bermain untuk anak-anak. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mas Danang, yaitu salah satu staf Piknikland. Selamat sore Mas Danang. Selamat sore Mas. Apa kabar? Baik Mas. Nah di sini saya mau berbincang sedikit ya Mas ya. Boleh. Kalau boleh tahu ini kapan sih Mas mulai bukanya? Untuk kita ini mulai buka tanggal 30 Maret kemarin Mas. Oh 30 Maret, jadi kalau sejauh ini udah berapa hari Mas? Ini sudah jalan 3 mingguan. Oh 3 minggu. Iya. Nah kalau sejauh ini gimana sih antusias pengunjung terkait wisata baru ini? Untuk saat ini pengunjung sangat antusias ya Mas, karena kan apalagi ini weekend, Jumat Sabtu Minggu dan bertepatan dengan tanggal merah juga, jadi antusias pengunjung tentu sangat tinggi sekali. Oh bagus. Nah tadi tuh aku sudah keliling-keliling lihat-lihat spot foto, itu bagus-bagus ya Mas. Iya. Kalau dari POV pengunjung nih, apa nih spot favorit para pengunjung yang sering dikunjungi atau jadi favorit dari para pengunjung? Kalau untuk spot favorit atau spot fotonya sendiri yang menjadi favorit di sini kita ada dua Mas. Yang paling sering dibuat untuk foto yaitu di area Piknik Bridge ini. Oh iya, Piknik Bridge. Sama dengan ini Piknik 360 ini. Oh iya, emang bagus Mas, pemandangannya bagus banget, indah sekali. View City Lake Yogyakarta. Betul. Kalau boleh tahu nih, bisa disampaikan nggak kepada pemirsa berapa sih HTM untuk masuk ke Piknikland Yogyakarta ini? Untuk HTM-nya sendiri kita mulai dari 30.000 sampai dengan 40.000 Mas. Oh, untuk weekday di harga? Untuk weekday kita di 30.000. Kemudian untuk weekend siang kita di 35.000. Terus kalau untuk malam kita di 40.000. Nah, pemirsa, dengan harga mulai 30.000 saja, pengunjung sudah bisa mengakses berbagai spot foto yang ciamik. Selain itu, lokasi yang mudah diakses, Piknikland siap menjadi destinasi favorit baru di Yogyakarta. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi keliling dunia dalam sekejap di Piknikland Jogja. Saya Rizka Arista Putra pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke pemirsa,
Kehadiran Piknikland menambah daftar destinasi wisata kreatif di Yogyakarta yang tak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengalaman visual yang mendunia. Tempat ini sukses menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah, terutama generasi muda yang gemar berburu spot foto unik. Masih dari dunia kreativitas, kali ini kita akan beralih ke sebuah pameran seni yang tak kalah menarik. Pameran bertajuk Abhinaya Karya 2025 tengah berlangsung dan menyuguhkan tema yang cukup reflektif, transformasi pasar dari zaman barter hingga era digital. Pameran ini tak hanya memamerkan karya seni visual, tetapi juga menjadikan ruang dialog lintas generasi tentang bagaimana cara manusia berinteraksi terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya. Lalu, seperti apa bentuk karya dan antusias pengunjung di pameran ini? Berikut liputannya. Museum Sono Budoyo kembali menghadirkan pameran temporer bertajuk Abhinaya Karya 2025, A Glimpse into the Past, Looking Forward to the Future. Pameran ini mengangkat tema pasar sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berevolusi sepanjang sejarah manusia. Berlangsung dari tanggal 3 Juni hingga 13 Juli 2025 di Gedung Saraswati, pameran ini memamerkan lebih dari 220 koleksi benda sejarah, mulai dari alat tukar zaman prasejarah, seperti sistem barter dan moko dari masa Hindu-Buddha hingga alat pembayaran digital yang kita kenal saat ini. Tak hanya memamerkan benda-benda bersejarah, pameran ini juga menyuguhkan area interaktif dan edukatif yang ramah bagi pengunjung di semua usia. Pameran ini dibuka setiap hari Selasa hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, dengan tiket masuk seharga Rp5.000 untuk anak-anak, Rp10.000 untuk dewasa, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing. Pameran Abhinaya Karya 2025 menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin mengenal sejarah pasar secara lebih dekat dengan pendekatan yang lebih menarik dan penuh makna. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengisi liburan dengan pengetahuan penuh makna. Sampai jumpa di Museum Sono Budoyo. Pameran Abhinaya Karya 2025 tak hanya menjadi ruang apresiasi seni. Pameran ini juga mengajak kita merenungi perubahan pola hidup dan budaya konsumsi dari masa ke masa. Berbicara soal budaya dan kebiasaan, tak lengkap rasanya tanpa membahas tradisi sarapan pagi yang juga telah bertransformasi dalam berbagai bentuk. Salah satu tempat yang kini tengah naik daun di Yogyakarta adalah Kopi Tiam. Sebuah kedai sarapan pagi yang memadukan cita rasa Melayu dan Tionghoa dalam suasana yang hangat dan homis. Berlokasi di kawasan Gondokusuman, Kopi Tiam ini menyajikan menu klasik seperti roti bakar Srikaya, kopi susu tarik, hingga nasi lemak yang menggugah selera. Tak hanya soal rasa, nuansa interior yang vintage dan ramah keluarga menjadikan tempat ini pilihan tepat untuk memulai hari. Berikut liputan lengkap tentang kedai sarapan yang unik dan penuh rasa nostalgia ini. Kira-kira masnya udah berapa kali datang ke sini? Kebetulan saya baru pertama kali di sini dari TikTok. Oh, dari TikTok. Boleh ditunjukkan apa aja yang dipesan? Nasi lemak. Terus juga ada saya pesan roti Toskaya. Terus juga ada untuk makanannya. Saya pesan mie laksa. Nah, ini mie laksanya sendiri. Terus untuk minumannya sendiri, saya pesan teh obeng. Dan terakhir ada teh tarik. Kedai kopi tradisional ala Tionghoa Melayu ini dibangun pada tahun 2023 dan terus mempertahankan citra khas dari masakan Melayu sebagai menu utama mereka. Maka tak heran, banyaknya warga asli Melayu dan juga masyarakat lokal di sini ikut mencoba sarapan pagi di kedai kopi yang berada di tengah pusat kota Jogja ini.
buat para pemirsa yang mau datang ke rumah makan dan nuansa Malaysia ataupun Singapura bisa datang di Hawa Kopitiam, lokasinya ada di Yogyakarta. Dari secangkir kopi tarik hangat di Kopitiam hingga pameran seni yang menggambarkan perjalanan ekonomi manusia, hari ini kita telah melihat beragam wajah Yogyakarta penuh warna dan penuh cerita. Mulai dari geliat usaha kreatif, semangat pelestarian budaya, inovasi pariwisata, hingga kewaspadaan terhadap isu keseharian masyarakat. Semua berpadu menjadi dinamika kota yang terus tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya. Saya Redi Radisma dan rekan saya Hardi Fatur mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, terus dukung produk lokal, dan sampai jumpa di edisi berikutnya dalam program Sudut Aktual.